Metode penelitian ekonomi, Materi 3, penggunaan teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, baiklah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Kalau di penelitian kuantitatif, teori biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sejak awal. Namun, berbeda halnya dengan penelitian kualitatif. Di sini, teori bisa lebih fleksibel. Ia bisa menjadi kerangka awal, bisa menjadi lensa untuk menafsirkan data, bahkan bisa lahir sebagai hasil akhir penelitian. Nah, pada bagian ini, kita akan melihat variasi penggunaan teori dalam penelitian kualitatif, mulai dari teori sebagai penjelasan awal, teori sebagai lensa atau perspektif, teori sebagai hasil akhir, sampai penelitian yang tidak menggunakan teori secara eksplisit. Jadi, mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu variasi penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Kalau di penelitian kuantitatif teori, biasanya dipakai sejak awal secara deduktif untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, situasinya lebih fleksibel. Teori bisa muncul di awal, bisa menjadi lensa untuk menafsirkan data, bisa juga lahir sebagai hasil akhir penelitian. Nah, mari kita bahas satu persatu. A. Teori sebagai penjelasan awal. Pertama, teori bisa berfungsi sebagai penjelasan awal. Misalnya dalam etnografi, peneliti sering membawa tema-tema budaya seperti bahasa, kontrol sosial, atau struktur keluarga sebagai kerangka awal. Walaupun tidak selalu ditulis eksplisit, teori ini memberi arah dalam memahami fenomena. Begitu juga dalam penelitian kesehatan masyarakat, peneliti kerap menggunakan teori adopsi praktik kesehatan atau teori kualitas hidup untuk menghubungkan perilaku individu dengan faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Jadi, teori di sini menjadi semacam peta awal sebelum peneliti masuk lebih jauh ke lapangan. B. Teori sebagai lensa atau perspektif. Kedua, teori bisa digunakan sebagai lensa atau perspektif. Sejak tahun 1980-an, penelitian kualitatif semakin sering menggunakan teori kritis, feminis, queer, hingga teori rasial. Tujuannya bukan hanya memahami data, tapi juga menyuarakan kelompok yang termarginalkan. Misalnya penelitian feminis fokus pada isu kesetaraan gender, teori kritis pada ketidakadilan ras dan kelas, sedangkan teori queer menekankan pengalaman komunitas LGBTQ+. Dengan kata lain, teori dalam konteks ini bukan sekadar alat analisis, tapi juga sarana advokasi untuk perubahan sosial. C. Teori sebagai hasil akhir. Ketiga, teori juga bisa menjadi hasil akhir dari penelitian. Prosesnya bersifat induktif, yaitu berangkat dari data lapangan, lalu dikembangkan menjadi tema, pola, hingga model atau teori baru. Pendekatan ini kita temukan dalam studi kasus dan grounded theory. Contohnya, Strauss dan Corbin mengembangkan grounded theory sebagai cara menemukan teori yang benar-benar lahir dari pengalaman partisipan. Jadi, alurnya berbeda dengan penelitian kuantitatif. Bukan teori dulu, lalu data, tapi data dulu, lalu membentuk teori. D. Penelitian tanpa teori eksplisit. Keempat, ada juga penelitian kualitatif yang tidak memakai teori secara eksplisit. Misalnya pendekatan fenomenologi. Di sini, peneliti berusaha murni menggali pengalaman hidup partisipan, tanpa harus membandingkannya dengan teori tertentu. Tetapi, tetap saja seperti kata Schwant, tidak ada penelitian yang benar-benar netral. Karena secara tidak sadar, peneliti tetap membawa kerangka berpikirnya. Jadi, meskipun tidak ditulis, teori tetap berperan di balik layar. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa teori dalam penelitian kualitatif sangat fleksibel. Bisa jadi titik awal, bisa jadi lensa analisis, bisa lahir di akhir penelitian, bahkan bisa disembunyikan dalam bentuk pengalaman langsung partisipan. Fleksibilitas inilah yang membuat penelitian kualitatif kaya akan makna
dan sangat kontekstual. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita bahas variasi penggunaan teori, sekarang kita masuk ke bagian penempatan teori dalam penelitian kualitatif. Bagian ini penting karena letak teori dalam laporan penelitian akan memengaruhi cara kita menafsirkan temuan. 1. Teori di bagian awal penelitian. Pertama, ada penelitian yang menempatkan teori di bagian awal. Tujuannya untuk memberi orientasi sejak awal, walaupun sifat penelitian kualitatif itu fleksibel. Artinya, teori bisa berkembang atau dimodifikasi sesuai data lapangan. Misalnya, dalam penelitian etnografi kritis, Latter 1946 mengingatkan bahwa teori tidak boleh memaksa data. Hubungan antara teori dan data harus timbal balik. Jadi, meskipun teori dipakai sebagai kerangka awal, peneliti tetap memberi ruang agar temuan empiris bisa membentuk teori baru. Contoh nyatanya, Murguia, Padilla, dan Pavel 1991 meneliti integrasi sosial mahasiswa Hispanik dan penduduk asli Amerika. Mereka menggunakan Tinto Model of Social Integration sebagai titik awal, tapi model itu tidak diuji seperti penelitian kuantitatif. Sebaliknya, mereka modifikasi dan sempurnakan sesuai dengan temuan, hingga lahir pemahaman baru tentang peran etnisitas dalam integrasi mahasiswa. 2. Teori di bagian akhir penelitian. Kedua, ada penelitian kualitatif yang menempatkan teori di bagian akhir. Di sini, teori tidak dipakai di awal, melainkan muncul dari proses analisis data. Prosesnya begini, data dikumpulkan, dikategorikan menjadi tema, lalu dari tema itu lahir pola dan model. Hasil akhirnya bisa berupa diagram konseptual yang menjelaskan hubungan antar konsep. Mari kita lihat contoh penelitian tentang UMKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Seumawe. Peneliti melakukan 40 wawancara mendalam dengan pemilik UMKM. Dari data, muncul 4 kategori utama: inovasi produk, jejaring sosial, kebijakan lokal, dan teknologi digital. Dari sini, mereka membangun model konseptual ketahanan ekonomi lokal. Model ini menunjukkan bahwa ketahanan UMKM tidak hanya bertumpu pada modal sosial, tapi juga pada dukungan kebijakan publik. Temuan ini kemudian dibandingkan dengan teori modal sosial Putnam 1993 dan teori inovasi pembangunan lokal Todaro and Smith 2020. Hasilnya, model baru memperkaya literatur dengan menambahkan peran kebijakan lokal sebagai penguat kapasitas adaptif UMKM. 3. Penutup. Jadi apa pelajaran penting dari bagian ini? Bahwa teori dalam penelitian kualitatif bisa ditempatkan di awal untuk memberi orientasi, atau di akhir sebagai hasil induktif. Yang terpenting, peneliti menjaga fleksibilitas agar teori tidak membatasi data, tetapi justru berkembang dari temuan empiris. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak hanya mereplikasi teori yang ada, tetapi juga bisa mengontribusikan teori baru berdasarkan realitas di lapangan. Dan inilah kekuatan utama penelitian kualitatif. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu penggunaan teori dalam metode campuran atau mixed methods research. Metode campuran ini unik karena menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu desain. Artinya, teori bisa dipakai dengan cara deduktif, bisa juga induktif, tergantung pada bagian penelitian yang sedang kita kerjakan. Dalam bagian kuantitatif, teori biasanya berperan secara deduktif, menjadi dasar dalam menyusun hipotesis dan instrumen. Namun dalam bagian kualitatif, teori justru dibangun dari bawah ke atas, berdasarkan data lapangan yang ditemukan peneliti. Nah, keunikan mixed methods adalah bagaimana teori ini kemudian dipadukan untuk menyatukan hasil analisis. Dalam literatur terbaru, ada 2 kerangka besar yang sering digunakan untuk memandu penelitian metode campuran, yaitu kerangka ilmu sosial, Social Science Framework, dan kerangka partisipatif keadilan sosial, Participatory Social Justice Framework. Kedua kerangka ini semakin sering digunakan dalam 5-10 tahun terakhir, dan inilah yang akan kita bahas lebih jauh dalam sesi ini. Baik, sekarang mari kita lihat sebuah contoh konkret
bagaimana teori ditempatkan pada akhir penelitian kualitatif. Contoh ini diambil dari penelitian Creswell dan Brown pada tahun 1992. Dalam penelitian tersebut, mereka menggunakan pendekatan grounded theory dengan menganalisis 33 wawancara dari para ketua departemen akademik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana peran ketua departemen dapat memengaruhi kinerja ilmiah dosen. Teori tidak muncul di awal, melainkan di akhir, setelah semua data berhasil dikategorikan. Dari data lapangan, mereka membangun sebuah model konseptual induktif, yaitu model yang lahir dari data, bukan dipaksakan dari teori yang sudah ada. Model ini kemudian menghasilkan proposisi-proposisi baru, bahkan hipotesis yang dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Salah satu temuan mereka justru cukup mengejutkan. Ternyata, masalah yang dihadapi dosen senior yang sudah tenure jauh lebih beragam dibandingkan dengan dosen yang belum tenure. Padahal, secara teori, produktivitas penelitian seharusnya stabil atau bahkan meningkat setelah memperoleh tenure, seperti yang dulu diteorikan oleh Holly pada tahun 1977. Creswell dan Brown menjelaskan bahwa dosen senior cenderung memiliki tujuan karier yang lebih luas dan tidak lagi terfokus, sehingga persoalan yang muncul juga lebih bervariasi. Temuan ini membuka mata kita bahwa kelompok dosen post-tenure sebenarnya masih kurang dieksplorasi dalam penelitian, meskipun Furniss sudah sejak 1981 menekankan pentingnya mengkaji kelompok ini. Dengan demikian, contoh ini menunjukkan bahwa teori pada penelitian kualitatif tidak selalu dipakai sejak awal, tetapi bisa justru menjadi hasil akhir yang memperkaya literatur dan memperluas pemahaman teoretis. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana teori ilmu sosial digunakan dalam penelitian mixed methods. Teori di sini berfungsi sebagai kerangka besar atau overarching framework yang memandu keseluruhan proses penelitian. Kerangka ini dapat berasal dari berbagai bidang, seperti kepemimpinan, ekonomi, ilmu politik, pemasaran, teori perilaku, hingga difusi inovasi. Teori biasanya dipaparkan dalam bentuk tinjauan pustaka, model konseptual, atau kerangka awal penelitian. Ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Pertama, teori ditempatkan sejak awal, sebagai kerangka awal yang mengarahkan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Kedua, peneliti harus menyebutkan nama teori yang digunakan dan menunjukkan bagaimana teori itu memberi kontribusi, baik pada bagian kuantitatif maupun kualitatif. Ketiga, perlu ditunjukkan kajian terdahulu yang menggunakan teori serupa. Keempat, jika memungkinkan, sertakan diagram atau bagan teori untuk memperjelas hubungan antar konsep. Kelima, gunakan teori itu sebagai panduan dalam proses pengumpulan data. Dan terakhir, di bagian akhir penelitian, teori kembali dirujuk untuk meninjau sejauh mana teori tersebut membantu menjelaskan temuan, contoh studi. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat penelitian Kenneth O'Hagan dan Cesar pada tahun 2008 tentang manajemen nyeri kronis. Mereka menggunakan konsep learned resourcefulness berdasarkan model self-control Rosenbaum. Sejak awal mereka menegaskan bahwa kerangka penelitian diinformasikan oleh model Rosenbaum. Data kuantitatif mereka ambil menggunakan self-control schedule, sementara data kualitatif didapat dari wawancara mendalam dengan pasien penderita nyeri kronis. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti dukungan keluarga, strategi coping, misalnya mengalihkan perhatian atau menafsirkan ulang rasa sakit, serta keberlanjutan terapi menjadi sangat menentukan. Pada akhirnya, mereka menyusun diagram untuk menekankan faktor-faktor paling penting yang ditemukan. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa teori ilmu sosial dalam penelitian mixed methods tidak hanya menjadi pajangan di awal penelitian, melainkan benar-benar berfungsi sebagai panduan menyeluruh, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, proses analisis, hingga interpretasi akhir temuan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu kerangka penting dalam penelitian mixed methods, yaitu teori partisipatif keadilan sosial.
Pendekatan ini berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir, terutama melalui karya Mertens yang menekankan pentingnya penelitian untuk menghadirkan perubahan nyata dalam masyarakat. Kerangka ini berangkat dari paradigma transformatif, yaitu pandangan bahwa penelitian bukan hanya untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Ada 3 hal utama yang ditekankan oleh Mertens. Pertama, adanya landasan etis untuk menantang struktur sosial yang menindas. Kedua, peneliti harus masuk ke komunitas dengan membangun kepercayaan dan bersikap terbuka mengenai tujuan penelitian. Ketiga, hasil penelitian harus disebarkan dengan cara yang mendorong keadilan sosial dan memperkuat hak asasi manusia. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada penelitian mengenai diskriminasi, kemiskinan, gender, usia, disabilitas, maupun isu-isu kesehatan masyarakat yang menyangkut kelompok rentan. Contoh studi, misalnya penelitian Bach dan rekan-rekan tahun 2009 tentang minat perempuan terhadap sains, atau studi Hodgkin tahun 2008 mengenai sosial kapital perempuan. Bahkan Sweetman di tahun 2008 telah mengidentifikasi lebih dari 30 penelitian mixed methods yang memakai kerangka transformatif ini. Untuk memperjelas integrasi pendekatan ini, Sweetman, Badi, dan Creswell pada tahun 2010 menyusun 10 kriteria evaluasi. Kriteria ini menanyakan, antara lain, apakah penelitian benar-benar mengangkat masalah nyata dalam komunitas? Apakah partisipan dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proyek? Apakah hasil penelitian ditujukan untuk memfasilitasi perubahan sosial? Dan apakah penulis secara eksplisit menyatakan penggunaan kerangka transformatif? Dengan demikian, penggunaan teori partisipatif keadilan sosial memberikan pijakan metodologis sekaligus moral bagi peneliti. Orientasi ini menempatkan penelitian bukan hanya sebagai aktivitas akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial, memperjuangkan keadilan, dan menantang struktur sosial yang tidak adil. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian penting, yaitu pertanyaan emansipatoris transformatif bagi peneliti mixed methods. Bagian ini menekankan bahwa penelitian bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang komitmen etis. Menurut Mertens, ada 5 tahapan refleksi utama. Pertama, ketika merumuskan masalah, peneliti harus memastikan isu yang dipilih benar-benar berasal dari kebutuhan komunitas. Kedua, dalam menyusun desain penelitian, kita wajib menjunjung keadilan dan memperlakukan partisipan secara setara. Ketiga, saat memilih sumber data dan partisipan, inklusivitas harus dijaga agar kelompok terpinggirkan terwakili dengan layak. Keempat, instrumen dan metode pengumpulan data harus memberi manfaat nyata bagi komunitas. Dan kelima, hasil penelitian tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus menjadi sarana perubahan sosial. Contoh integrasi. Kerangka ini bisa dioperasionalkan dengan berbagai strategi. Misalnya sejak awal menyatakan penggunaan lensa partisipatif atau feminis, menempatkan komunitas dalam literatur teoritis, melibatkan mereka dalam pengumpulan data, lalu menutup penelitian dengan rekomendasi yang benar-benar mendorong keadilan sosial. Jadi penelitian bukan sekadar akademis, tetapi juga transformatif. Dengan demikian, pertanyaan emansipatoris transformatif ini menjadi kompas moral sekaligus metodologis bagi peneliti mixed methods. Orientasi ini menuntun kita untuk menghasilkan penelitian yang berdampak nyata, bukan hanya di ruang kelas atau jurnal, tetapi juga di tengah masyarakat. Baik, kita sudah sampai pada bagian penutup dari pembahasan mengenai peran teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Secara keseluruhan, teori memegang peranan yang sangat penting. Dalam penelitian kuantitatif, teori berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan antar variabel. Dalam penelitian kualitatif, teori dapat menjadi lensa untuk melihat isu-isu gender, kelas, maupun ras, atau bahkan menjadi teori baru yang lahir dari data. Sedangkan dalam penelitian mixed methods,
teori menjadi kerangka yang memandu desain penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Kita juga melihat bahwa teori partisipatif keadilan sosial kini semakin relevan. Kerangka ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi kepentingan, relasi kuasa, dan konteks sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi sarana transformasi sosial, memperjuangkan keadilan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa teori bukan sekadar fondasi akademik, melainkan kompas moral dan intelektual yang membimbing arah penelitian. Semoga pembahasan ini memberi kita pemahaman yang lebih mendalam dan menginspirasi untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermanfaat bagi perubahan sosial. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.